Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas aturan perkalian dan faktorial sebagai bentuk tugas mata kuliah pengembangan konsep matematika di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Andi Sri Yulianti SSI MSc. Adapun nama anggota kelompok kami Ririn Aprilia, Ardiansa, Andi Astamarjun, dan Magfira. Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, pengertian aturan perkalian. Aturan perkalian adalah salah satu prinsip dasar dalam kaidah pencacaan atau counting rules yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu peristiwa terjadi apabila terdiri atas beberapa tahap atau langkah yang berurutan. Aturan ini membuat kita menghitung jumlah kemungkinan tanpa harus menuliskan semua susunan satu per satu. Selanjutnya, sifat-sifat aturan perkalian. Sifat yang pertama yaitu sifat distributif. Sifat distributif menyatakan bahwa ketika penjumlahan dua angka dikalikan dengan angka ketiga, jawabannya selalu sama dengan jumlah kedua hasil perkaliannya. Misalkan A, B, dan C adalah tiga bilangan bulat dengan rumus A dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contoh, 2 kali dalam kurung 7 tambah 3 sama dengan 20. 2 kali 7 tambah 2 kali 3 sama dengan 20. 3 kali dalam kurung 1 tambah 4 sama dengan 15. 3 kali 1 tambah 3 kali 4 sama dengan 15. Sifat yang kedua yaitu sifat komunikatif. Sifat komunikatif menyatakan bahwa urutan dua bilangan perkalian tidak mengubah hasil perkaliannya dan jawabannya tetap sama meskipun urutannya diubah dengan rumus A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 6 kali 3 sama dengan 18. 3 kali 6 pun hasilnya tetap 18. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif melibatkan perkalian tiga bilangan bulat. Sifat ini menyatakan bahwa jika tiga bilangan bulat dikalikan dengan cara atau urutan apapun, hasilnya tetap sama. Misalkan A, B, dan C adalah tiga bilangan bulat dengan rumus dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, dalam kurung 2 kali 3 dikali 6 sama dengan 36. Dalam kurung 3 kali 6 dikali 2 sama dengan 36. Dalam kurung 6 kali 2 dikali 3 sama dengan 36. Jadi hasilnya tetap sama. Yang keempat yaitu sifat identitas. Jika suatu bilangan bulat dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalnya A adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan 1 maka akan diperoleh 1 kali A sama dengan A atau A kali 1 sama dengan A. Contoh, 1 kali 7 sama dengan 7 dengan cara menambah 1 sampai 7 menghasilkan 7. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 dengan cara 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 1 kali 342 sama dengan 342. Angka 1 dianggap sebagai identitas perkalian untuk bilangan bulat karena tidak mengubah nilai angka. Jadi angka apapun jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang kelima adalah sifat 0. Sifat 0 pada perkalian menyatakan bahwa setiap angka yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Misalnya, A kali 0 sama dengan 0. Contoh, 16 kali 0 sama dengan 0, 25 kali 0 sama dengan 0. Nah, jadi angka berapapun jika dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Selanjutnya, pengertian faktorial. Faktorial merupakan perkalian bilangan bulat positif secara berurutan mulai dari 1 sampai dengan bilangan itu sendiri. Misalnya, n faktorial sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dalam kurung n kurang 2 kali dalam kurung n kurang 1, 0 faktorial sama dengan 1. Nah, faktorial dinotasikan dengan tanda seru setelah suatu bilangan bulat positif. Nah, n tanda seru itu dan dibaca n faktorial. Adapun secara konvensi didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1.
Nah, berikut merupakan nilai faktorial dari 0 faktorial hingga 10 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 dan seterusnya. Nah, semisal 10 faktorial menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sifat-sifat faktorial. Yang pertama, sifat rekursif. Faktorial suatu bilangan dapat dituliskan berdasarkan faktorial bilangan sebelumnya dengan rumus n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 faktorial. Contohnya, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial sama dengan 5 dikali 24 menghasilkan 120. Sifat yang kedua yaitu 0 faktorial. Secara konvensi ditetapkan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Agar rumus kombinasi 0 faktorial sama dengan 1, maka n0 sama dengan n faktorial per 0 faktorial dalam kurung n dikurang 0 faktorial sama dengan 1. Angka 1 ini tetap konsisten dalam sifat-sifat faktorial terutama pada 0 faktorial. Yang ketiga, pembagian faktorial. Hasil pembagian faktorial bisa disederhanakan dengan rumus n faktorial per dalam kurung n dikurang r faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang r ditambah 1. Contoh, 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 720 per 6 sama dengan 120 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4. Yang keempat, hubungan dengan permutasi dan kombinasi. Permutasi dengan rumus P dalam kurung n, r sama dengan n faktorial per dalam kurung n dikurang r faktorial. Yang kedua, kombinasi dengan rumus C dalam kurung n dikurang r sama dengan n r sama dengan n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurang r faktorial. Nah, contoh C dalam kurung 5,2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 120 per 2 dikali 6 sama dengan 10. Yang kelima, faktorial bilangan besar atau aproksimasi triliun. Jika n sangat besar, nilai faktorial bisa dihampiri dengan rumus n faktorial akar 2pi n dalam kurung n per e pangkat n. Contoh, untuk n sama dengan 10 dan hasil 10 faktorial sama dengan 3.628.800. Sedangkan dengan sterling diperoleh nilai yang mendekati. Yang keenam, sifat dalam pecahan kombinasi. Faktorial dapat dipakai untuk menunjukkan sifat simetri pada kombinasi dengan rumus dalam kurung n r sama dengan dalam kurung n dikurang r. Nah, contoh, dalam kurung 52 sama dengan 53 menghasilkan 10. Selanjutnya itu adalah hubungan antara aturan perkalian dan faktorial. Hubungan antara aturan perkalian dan faktorial sangat erat karena faktorial pada dasarnya merupakan penerapan langsung dari urutan perkalian. Aturan perkalian menyatakan bahwa jika suatu peristiwa pertama dapat dilakukan dalam M cara dan peristiwa kedua dapat dilakukan dengan dalam cara, maka keduanya
peristiwa tersebut dapat dilakukan secara berurutan dalam M kali N cara. Misalnya, kita ingin mengatur N objek berbeda. Yang pertama, pilihan untuk posisi pertama sama dengan N cara. Yang kedua, pilihan untuk posisi kedua sama dengan N-1 cara. Yang ketiga, pilihan untuk posisi ketiga sama dengan N-2 cara. Keempat, dan seterusnya. Maka total dan cara penyusunan sama dengan N kali dalam kurung N kurang 1 kali dalam kurung N kurang 2 kali titik-titik kali 1 sama dengan N faktorial. Adapun contoh soal yang pertama, pada suatu kelompok arisan ibu-ibu akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus yang selalu datang pada kegiatan tersebut. Dibutuhkan pengurus untuk menduduki posisi ketua arisan, bendahara arisan, dan sekretaris arisan. Berapa banyak cara pemilihan yang bisa dilakukan? Rumusnya P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Diketahui 6 calon dan 3 posisi. P dalam kurung 6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Sedangkan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. P dalam kurung 6,3 sama dengan 720 per 6 sama dengan 120. Jadi ada 120 cara yang bisa dilakukan untuk pemilihan pengurus arisan. Untuk soal yang kedua, pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas dan 1 sekretaris. Ada beberapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 5 calon sekretaris. Jawabannya, perhitungan banyak kepengurusan kelas sebagai berikut. Pemilihan ketua kelas sama dengan 5, kemungkinan pemilihan sekretaris sama dengan 6, kemungkinan sehingga kepengurusan yang mungkin terbentuk sebanyak 5 kali 6 sama dengan 30 kemungkinan. Baik, contoh yang ketiga. Dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Misalkan 4 kotak berikut menampilkan 4 kursi dalam ruang tunggu. Kotak atau kursi pertama dapat diisi dengan 4 pilihan atau cara, yaitu oleh siapa saja dari keempat anak. Yang kedua, kotak kedua atau kursi kedua dapat diisi dengan 3 pilihan atau cara, yaitu oleh siapa saja dari ketiga anak yang tersisa. Nah, kotak ketiga dapat diisi dengan 2 pilihan atau cara, yaitu oleh siapa saja dari kedua anak yang tersisa. Yang keempat, kotak keempat dapat diisi dengan 1 pilihan atau cara, yaitu oleh anak terakhir yang tersisa. Dengan demikian, banyaknya pilihan atau cara menyusun posisi duduk sebagai berikut. Pilihan 4, 3, 2, 1. Dengan menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya cara yang berbeda keempat anak menduduki kursi tersebut adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Adapun contoh soal faktorial. Yang pertama, hitunglah 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Yang contoh kedua, hitunglah 7 faktorial per 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42. Contoh ketiga, berapa banyak cara mengatur huruf-huruf dalam kata mata? Jumlah huruf dalam mata adalah 4, MA, TA. Namun ada huruf A yang berulang 2 kali. Jika
semua huruf berbeda, maka jumlah susunan sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2. Karena ada pengulangan huruf A, maka dibagi 2 faktorial. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Jadi ada 12 susunan huruf yang berbeda. Itulah penjelasan terkait materi aturan faktorial dan perkalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.